Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Aduh, seneng banget hari ini masih bisa ketemu lagi dengan Anda. Pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Kenapa diproses dingin? Apa manfaatnya? Nanti kita akan cari tahu banyak di sini ya. Dan Amelia hadir lagi hari ini tentunya bersama my special partner Pak Nyoto Stianto. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Luar biasa hari ini sehat ya Pak Nyoto ya? Sehat, harus sehat ya. Karena kita tinggal beberapa hari lagi Lebaran kan ya. Jangan sampai bocor puasanya full. Oke, bentar lagi Lebaran. Pastinya sekarang yang udah pada terima THR udah mau serbu ya. Betul. Udah siap-siap ya kan buat persiapan Lebaran. Tapi yang penting juga nanti kalau misalnya kalau Lebaran itu kan ketemu dengan sanak saudara tuh. Ya. Ketemu dengan teman-teman yang reunian dari TK sampai S2 gitu. Iya betul. Nah pastinya itu juga butuh penampilan yang oke ya kan. Ternyata tuh Ziman Lovers, puasa yang kita jalanin ini tuh punya manfaat yang luar biasa buat awet muda. Puasa dan awet muda. Emang iya Pak Nyoto? Jadi ternyata ya puasa itu penelitiannya banyak sekali yang menunjukkan bisa menghambat laju penuaan dini. Laju tua sebelum waktunya. Jadi ya buat motivasi kita aja lah biar puasanya sampai akhir Tuh. Kok cuma buat motivasi tapi benerannya iya? Iya beneran ya kan. Jadi cuma buat motivasi kita iya aja. biar termotivasi. Oh iya semakin ya. termotivasi Semakin termotivasi ya. kita puasa sampai tuntas di bulan Ramadan ya kan. Karena selain manfaat pahala-pahala yang banyak tadi ya kan, ada juga manfaat untuk tubuh kita. Satu, untuk membuat kita tampil lebih awet muda. Gitu. Jadi kalau selama ini nih biasanya ya orang-orang tuh kalau udah bicara masalah tua itu mengingkari ya kan? Betul. Kalau bisa kita jangan tua-tua. Tua tuh gak mau gitu ya kan? Capek deh tua itu. Nah tua itu biarin angkanya saja ya. Tapi penampilannya, semangatnya, gayanya, rezekinya juga mudah ya. Betul. Terus ya. Oke, yang pengen tanya hari ini boleh langsung WhatsApp di 081511103103 ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan Anda. Pak, kenapa puasa itu bisa bikin awet muda? Hubungannya apa tuh? Nah, jadi kita tahu dulu deh namanya penuaan. Kita akan mengalami proses penuaan. Cuma proses penuaan itu bisa lebih cepat atau lebih lambat. Makanya kan umur manusia itu ada dua umur. Satu umur biologis, satu umur kronologis. Jadi kalau kronologis hari ini dikurangi tanggal lahir kita di KTP itu umur kronologis. Misalnya saya lahir tahun 1906 berapa ya sekarang? 2023, 1963 deh ya kan. Saya lahir tahun 1963, sekarang tahun 2023 kan tinggal dikurang. Ya berarti 70. Iya, 70 ya? Apa 60 kali ya? Ya biarin 60 dong. Berarti usia saya 60 tahun. Itu kronologis. Cuma begitu kita jalan-jalan ketemu orang, kamu umurnya berapa? 40 tahun ya? Itu umur biologis. Karena salah tebak. Ya jadi kan? ada tampilan fisiknya. Tampilan segala sesuatunya itu seperti orang umur 40 tahun padahal sudah 60 tahun. Itu namanya umur biologis. Jadi saya sih jujur aja saya lebih tertarik umur biologis. Tapi kalau misalnya ada juga sih baru usia 30 tahun tampak seperti 70 tahun. Ada banyak ya kan, biologis juga. Tapi yang negatif ya. Tapi yang negatif ya kan. Ya contoh nih ada nenek-nenek lari di taman keliling-keliling gitu kan. Habis itu dokternya nanya, "Nek, kamu luar sehat biasa ya, sih, sehat gitu ya? Banget. Sampai hari gini masih bisa lari keliling-keliling taman." Saya juga gak kuat nih gitu kan. Apa sih rahasianya? Rahasianya saya hobinya makan junk food. Setiap hari ngerokok 3 bungkus, ya kan. Belum lagi saya hobi minum-minum yang minuman bersoda. Pokoknya saya hobinya senang-senang deh, hobi begadang. Dokternya kaget. Yang bener. Memang nenek umurnya berapa? Baru 30 tahun. Nah itu baru salah tebak. Tapi dipanggilnya nenek-nenek. Iya. Ini anomali nih ya. Betul. Oke, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kan nanti kalau misalnya ini biasanya Lebaran begini kan saatnya buat ketemuan-ketemuan. Ih ya ampun kamu awet muda banget sih gitu.
Tapi itu real, maksudnya nggak fake. Kadang-kadang kan ada Iya. yang fake ya Pak Nyoto ya. Ya kalau Padahal- ketemu susah fake dong, kecuali kita pakai filter ya kan. Enggak Kalau juga sih Pak. Kalau di sosial Kadang-kadang media kan kita ada pakai yang filter nggak bisa. dari tulus. Nggak gitu. tulus dari hati, ada kan biar seneng ya. Habis ini traktir gue ya. Oh gitu. iya betul juga. Oke. Jadi tadi saya tanya sebabnya apa? Hubungannya apa puasa itu dengan awet muda? Jadi kita mesti tahu dulu penyebab penuaan itu kan penyebabnya dulu ya. Satu, orang itu bisa mengalami proses penuaan ya kan karena ada serangan oksidasi dari luar maupun dari dalam. Makanya kita butuh antioksidan. Semakin banyak serangan oksidasinya, sel-sel kita rusak, makanya kita mengalami proses penuaan. Ya kan? Yang kedua, sel kita itu punya jam biologis. Nah, begitu jamnya itu makin lama makin berkurang, sel kita itu membelah diri udah nggak bisa membelah diri lagi, berhenti membelah dirinya, akibatnya kita mengalami proses penuaan, ya. Nah pada saat proses itu kita punya sel itu kan ada buntutnya namanya telomer. Begitu telomernya makin lama makin berkurang, kemampuan sel kita juga makin berkurang, lalu muncullah ciri-ciri penuaan itu, ya kan. Nah kalau penuaan kan kalau perempuan yang paling ditakuti kan ada di wajahnya keriput, wrinkle ya. terus turun wrinkle, kolagennya berkurang, terus juga tulang-tulang juga menyusut. Nah itu kan laju proses penuaan, rambutnya rontok. Nah karena proses sel-sel kita jam biologisnya karena telomernya itu sudah mulai menyusut atau memendek, akibatnya sel kita kemampuannya berkurang. Belum lagi dari oksidasi dari luar kita pun juga menyebabkan kita terjadinya proses penuaan. Dan yang lebih menarik lagi adalah teori Human Growth Hormone HGH. Nah HGH ini waktu kita masih muda masih optimal untuk proses penumbuhan, tapi begitu kita sudah menua ada hormon yang namanya Human Growth Hormone, dehydroepiandrosterone menurun. Makanya begitu hormon ini menurun kita mengalami proses penuaan. Nah itu bisa dipangkas kalau kita nanti puasa, kita bahas deh. Oke, jadi karena faktor HGH, kemudian telomer ya. Satu lagi apa Pak? Jadi faktor dari DNA kita memang diproses seperti itu, telomer kita memendek. Karena faktor hormon kita menyusut, DHEA dan HGH, faktor oksidasi itu penyebab kita mengalami laju penuaan. Jadi ada 4 faktor ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi ya. Jangan lupa juga Ziman Lovers, Anda boleh subscribe, tonton di YouTube channel kita Ziman Herbal. Dan kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tema kita hari ini udah sehat banget. Puasa dan awet muda. Puasa ternyata punya kontribusi yang sangat positif buat kita awet muda nih gengs. Makanya banyak banget manfaatnya. Gak cuma tubuh kita sehat, tapi juga bisa bikin awet muda. Seneng banget ya kalau dibilang awet muda ya Pak. Nah caranya ya, biar kita awet muda terus. Nah itu dia ya. Tadi Pak Nyoto kan sudah bilang tuh ada 4 hal ya Pak Nyoto ya. Mudah-mudahan sih aku ingat. Yang pertama adalah karena faktor oksidasi karena telomernya memendek, kemudian juga karena faktor HGH ya. Satu lagi karena faktor apa Pak? Iya. Aku lupa ya. Sama sih ya, karena faktor hormonal DHEA. Oke, DHEA ya. Oke, nah mungkin itu bisa dijelaskan lebih detail ya Pak Nyoto ya. Maksudnya gimana sih kalau kita bicara oksidasi proses kimia besi aja karena oksidasi bisa berkarat gitu. Nah bagaimana dengan manusia ini? Ya jadi kita mau nggak mau kan kita teroksidasi apalagi di lingkungan yang polusi ya. Polusi air, udara dan tanahnya demikian tinggi, akibatnya dari pola makan kita juga pola makan yang udah junk food itu kan sebenarnya oksidasi semua. Itu merusak dari dalam maupun dari luar. Contoh kalau kena sinar matahari itu kan oksidasi terus-menerus, orang yang sering terkena sinar matahari makanya kulitnya cepat menua. Makanya kan ada sunscreen ya, ada sunblock agar kita nggak cepat tua gitu kan. Nah, karena faktor oksidasi itu tidak bisa dihindarkan, kita harus meminimalisir. Oke. Dengan cara kita konsumsi makanan yang kaya dengan antioksidan. Makanya kalau kita berpuasa, ingin kita awet mudanya optimal, saat kita lagi sahur dan saat kita berpuasa, kita banyak-banyak konsumsi makanan yang kandungan antioksidannya pekat. Jadi ini kalau kata Dr. Tan Sotien ya, dan banyak juga yang cerita bahwa kalau kita berpuasa, di piring kita itu kalau bisa 50% sayur-sayur dan buah-buahan. Sisanya
protein dan karbo. Karbo. Karbo pun kalau bisa yang diikat dengan serat, nanti kita puasanya benar-benar meremajakan sel-sel. Jadi puasa yang bisa membuat kita awet muda itu juga waktu saat kita berbuka dan sahur, pola makannya adalah 50%-nya makanannya mengandung Sayur dan sayur-sayur buah. buah-buahan, kemudian juga sisanya protein yang baik. Ya, protein yang baik itu bukan protein yang kaleng-kalengan, protein yang daging beku, bukan protein yang Suka gibah. instan-instan gitu ya, suka gibah. Jadi protein yang benar-benar dari ayam, tapi masih ayam beneran, bukan ayam udah bentuknya nugget gitu ya. Oh, oke. Kemudian juga nasinya nasi yang bagus ya. Jadi itu bisa buat kita awet muda karena oksidasinya bisa dihambat dengan pola makan saat kita sahur dan berbuka dengan makanan yang kaya dengan antioksidan. Plus nanti kita ceritakan lagi Mbak Nena, ada suplemen yang memiliki antioksidan sangat kuat sekali. Tapi nanti deh ya. Oke, tahan dulu Kemudian yang kedua, kita punya telomer kan lama-lama memendek. Kalau kita memendek, fungsi sel kita menurun, kita akan tua sebelum waktunya. Nah, bagaimana caranya sih biar telomer kita itu tetap panjang? Ternyata rahasianya adalah satu, untuk memperpanjang telomer kita agar nggak cepat pendek. Jadi kita umurnya lebih panjang dari umur rata-rata teman kita, adalah satu, berpuasa dan olahraga. Ternyata olahraga itu mencegah kita punya telomer atau buntut sel kita itu memendek. Karena begitu udah pendek habis, sel kita nggak bisa belah diri. Kalau udah nggak bisa belah diri, ya kita ada kerusakan di organ kita, nggak bisa belah diri, ya udah. Nggak ada Mati. onderdilnya gimana? Mati gitu. Mati alami sih, karena udah nggak ada onderdil, karena sel kita udah nggak bisa meregenerasi. Nah, untuk agar kita punya sel, punya cadangan untuk meregenerasi, telomer kita tetap panjang, ya bisa membelah diri berkali-kali lebih banyak. Syaratnya satu, sering puasa sama olahraga, tapi olahraga yang paling terbaik untuk mempertahankan telomer adalah aerobik. Itu kata penelitian kan, ada anaerobik, ada aerobik ya. Jadi minimal kita 15 menit itu harus olahraga. Kenapa? Agar telomer kita nggak cepat pendek. Makanya orang yang rajin olahraga itu kadang-kadang dia kelihatan lebih muda dari usia sebenarnya karena telomernya itu nggak gampang pendek. Karena olahraga, apalagi dia sering detoksifikasi. Jadi orang yang sering detoksifikasi itu telomernya juga nggak cepat pendek. Nah, cara detoksifikasi yang terbaik ya berpuasa. Nah, dan ini menariknya lagi nih, kan orang kalau orang lihat awet muda kan tampilan itu biasanya ada di mana? Di kulit ya. Nah, ternyata salah satu manfaat puasa bikin kita awet muda karena saat kita berpuasa kan kita kekurangan cairan, ya kan? Akibatnya kulit kita kering dan kusam. Saat Iya. kulit kita kering dan kusam, ternyata kolagen itu malah diproduksi lebih. Oh. Jadi kalau kolagen diproduksi lebih, proses regenerasi kulit jadi lebih optimal. Jadi lama-lama kita gampang regenerasi sel kulit. Oh, jadi Uniknya nggak pada dipaksa ya? saat kita kekurangan cairan, aneh ya penelitian ini juga. Oh, gitu ya. Kemudian kita kembali lagi saat usus kita usus besar kita kan kalau kita berpuasa cenderung bersih dong, ya kan? Ternyata pada saat usus besar yang bersih itu menampilkan kecerahan di kulit. Nah, jadi gini ya, kalau ada orang yang kulitnya kusam, nggak cerah, itu pasti Jadi- sembelit. Iya. Jadi perutnya kotor ya. Perutnya kotor. Itu terpancarkan di Terpancar aura. di aura. Jadi kalau ada orang yang buang air besarnya susah, itu pasti kulitnya nggak cerah deh, Oh, kusam. gitu ya. Tapi Oh. kalau orang itu setiap Bersih. hari buang air besarnya lancar, syukur-syukur sehari 2 kali 3 kali bersih gitu ya, itu pasti kulitnya cerah, bersih dan jarang ada flek. Oke. Ya, masalah flek juga tergantung dari dia sering kena sinar matahari atau tidak ya. Tapi Atau- paling ya tidak, kan? paling tidak Paling dengan tidak mukanya bersih kalau Oke. dia buang air Ususnya besarnya lancar, dan itu Oh. terjadi kalau berpuasa kan, usus besar Oke. otomatis bersih. Berarti kalau begitu yang namanya whisky Charlie itu berpengaruh terhadap awet muda. Iya, ternyata berkaitan erat. Ya wes, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Nah kan udah semakin paham bahwa ternyata puasa itu manfaatnya banyak sekali buat hidup kita ya. Ziman Lovers ya, kalau kemarin-kemarin kita sudah bahas itu buat kesehatan bagus banget. Dan ternyata puasa juga bikin kita jadi awet muda. Senang banget ya kalau udah ngomongin kayak gitu, puasa aja deh gitu kan.
Jadi biar kita juga berumur panjang ya Pak ya. Iya dong. Dengan puasa ini karena sehat, awet muda, gimana nggak tambah cinta ya nggak sih? Cinta sama acara ini loh. Jadi Iya. kan bisa tahu banyak. Silakan yang pengen nanya boleh ya di 081511 103 103 nanti kita akan jawab. Tadi Pak Nyoto diceritain banyak ya. Termasuk kalau misalnya pengen tahu lagi, di recall, pengen nonton lagi, silahkan di radio kesayangan Anda ini dan di YouTube channel kita Ziman Herbal. Bisa lihat dong gimana hebohnya Nena cok gitu. Namanya kelihatan semuanya di YouTube channel kita ya. Oke, jadi tadi usus yang bersih itu ternyata tercermin juga dalam wajahnya yang bersih gitu. Karena nggak ada toksik. Iya. Gak ada racun di dalam tubuhnya, di ususnya, sehingga mukanya juga bakalan bersih gitu. Sebab kan kalau yang namanya racun dikeluarkan kalau nggak melalui buang air besar, buang air kecil ke kulit. Iya, terus kalau yang misalnya orang yang banyak jerawat itu apakah kemudian itu juga mencerminkan bahwa perutnya juga nggak oke? Ah, itu bisa juga, tapi penyebab utamanya biasanya hormonal. Kalau jerawatan apalagi dia masih muda ya. Karena pada saat kita masih muda hormonal kita itu optimal, kulit kita cenderung berminyak. Saat berminyak gampang mudah bakteri nongkrong di pori-pori kulit. Akibatnya banyak kotoran di kulit, lama-lama jadi jerawat. Jadi malas bersihin Makanya sering muka cuci ya. muka kalau kulitnya berminyak ya. Oke. Kalau ditambang sih bisa, tapi nggak bisa ditambang sih kulit minyak. Oke, terus Nah, lanjut untuk yang tadi Kita cerita Pak. tentang awet muda kan tadi kuncinya adalah juga hormonal kita ya kan. Hormon human growth hormone atau somatropin yang ada di otak kecil, begitu itu lama-lama menyusut, fungsi organ kita juga menyusut sesuai dengan somatropin atau human growth hormone. Nah, uniknya mereka yang rajin olahraga ya dan berpuasa itu mengaktifasi human growth hormone. Dan human growth hormone itu nanti mengaktifasi hormon melatonin. Jadi orang yang kalau bisa tidurnya lelap itu hormon melatoninnya masih optimal. Saat hormon melatonin optimal, kita tidurnya lelap dan proses bongkar racun atau bongkar sampah detoksifikasi di tingkat seluler itu berjalan optimal. Jadi orang yang tidurnya nyaman, lelap, itu pasti sampah-sampah detoksifikasi di sel ya sampai ke tingkat sel itu terbongkar. Tapi orang yang susah tidur, nggak bisa tidur ataupun insomnia, waduh banyak kali racunnya ya. Nah, saat kita olahraga rutin sama berpuasa rutin itu ternyata lama-lama hormon HGH kita seimbang, melatonin kita seimbang, akibatnya mencegah laju penuaan ini. Dan yang lebih menarik lagi nih Mbak Nena, ada hormon dehidroepiandrosteron. Ini masalahnya kalau kemampuannya menurun, kemampuan seksualitasnya juga menurun. Iya. Iya. Nah, kalau kita berpuasa itu mempertahankan DHEA kita di tingkat optimal. Jadi mencegah kalau laki-laki mencegah apa ya namanya? Layu sebelum berkembang gitu ya. BMW kalau Mama bilangnya BMW, burungnya menang wae. Lu kok bisa sih berpuasa malah kita tambah bugar? Coba aja rasakan ya kan, asal puasanya ikhlas. Nah, Oke, terus? apalagi nanti setelah kita sambil berpuasa, kita konsumsi makanan suplemen yang sangat-sangat bergizi, yang kaya dengan antioksidan pekat. Pertama, kita berpuasanya juga lebih nyaman, nggak gampang teler gitu ya. Kedua, proses detoksifikasi di seluruh tubuh kita berjalan dengan optimal, dari tingkat seluler sampai tingkat usus-usus kita. Kemudian juga sampai kita juga punya tubuh kita itu racun-racunnya dibongkar. Itu lebih optimal kalau kita konsumsi makanan yang kaya dengan antioksidan. Kedua juga selain itu dia juga mengaktifasi yang namanya membantu mengaktifasi human growth hormone atau somatropin, melatonin kita, dehidroepiandrosteron kalau dipecah lagi, kalau laki-laki jadi testosteron, perempuan estrogen, awalnya dari progesteron karena DHEA, progesteron, kalau perempuan ke estrogen, laki-laki ke testosteron. Itu dibikin optimal kalau kita berpuasa plus konsumsi suplemen ini. Kita bahas sekarang apa nanti nih suplemennya? Luar biasa banget ya, saya baru ternyata ya di balik rahasia puasa itu rentetannya banyak dan itu bermanfaat banget buat kita. Selain kita juga mempersiapkan jalan akhirat ya, Betul. kita juga punya manfaat yang luar biasa di dunia ini gitu. Jadi, aduh, Ramadan bisa diperpanjang nggak sih kira-kira? Iya, jadi ternyata memang berpuasa itu tujuannya tubuh kita harus turun mesin, Ya. bongkar semua sampah-sampah metabolisme yang harus dibongkar sebulan, dan pola makan saat sahur dan berpuasa harus baik. Jadi kita nanti setelah
setelah Ramadan bulan Lebaran kita dapat pahala kemenangan sekaligus juga tubuh Detox. kita sudah normal kembali. Oke, baiklah kalau begitu. Nanti kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Silahkan yang pengen tanya boleh di 081511 103 dan Nena Pak Nyato kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak buat Ziman Lovers yang selalu setia bersama kami. Responnya dahsyat sekali, thank you anyway. Dan mudah-mudahan banyak manfaatnya ya buat kita semua ya. Hari ini kita masih bahas mengenai puasa dan awet muda. Nena Amelia masih bersama Pak Nyoto. Yang pengen tanya boleh WhatsApp di 0811 Nah kan 103 atau boleh juga komen di YouTube channel kita Ziman Herbal. Nanti kita juga akan bahas ya. Baik, ada pertanyaan nih Pak Nyoto, boleh ke pertanyaan dulu ya dari Ibu Dewi di Depok. Kalau lagi Ramadan minum Zimannya gimana Pak? Kan asem tuh, mesti makan dulu apa gimana? Iya boleh lah ya, makan dulu minum Ziman ya kan. Nanti lagi puasa makan baru minum Ziman. Jangan setelah imsak buat minum Ziman nanti batal. Jadi nggak puasa nggak apa-apa kan lagi minum Ziman. Gimana tuh Pak? Ya jadi kalau memang konsumsi Ziman ya pada saat kita berbuka setelah makan nggak masalah. Setelah makan kita konsumsi Ziman ya kan. Kemudian setelah kita taraweh kita konsumsi Ziman. Kemudian saat kita mau istirahat tidur kita konsumsi Ziman. Saat kita sahur ya, saat kita habis sahur kita minum Ziman. Nanti kita selama berpuasa lebih bugar, lebih fit, nggak merasa gampang lemes, gampang teler, kemudian juga mau aktivitas jadi letoy, nggak ya? Karena kalau kita konsumsi Ziman, antioksidan kita full, antioksidan kita banyak sekali nutrisi mikro yang kita konsumsi. Itu membantu sekali tubuh kita untuk yang tadi saya bilang. Satu, dia membantu tubuh kita untuk cepat detoksifikasi sampai ke tingkat seluler, membantu tubuh kita untuk menghasilkan regenerasi sel, membantu tubuh kita menyeimbangkan sistem hormonal. Jadi bagi mereka yang punya beragam masalah keluhan kesehatan yang udah kronis, berpuasa sekaligus konsumsi Ziman rutin, nanti setelah puasa kita cek semua kadar parameter kesehatan kita puas. Oh iya ya, setelah berpuasa plus konsumsi Ziman ternyata kolesterol saya lebih normal, misalnya asam urat lebih normal, tekanan darah lebih normal, gula darah lebih normal, kan kita puas. Yap. Tapi paling enak sih sebelumnya tes dulu ya kan. Jadi kita tes tuh awal bulan Ramadan, kita punya kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa, tekanan darah kita berapa, gula darah kita berapa. Lalu kita berpuasa dan konsumsi Ziman rutin. Akhir dari Ramadan kita cek lagi. Nanti kalau sudah bagus rapotnya, parameternya udah menuju normal, jangan lebarannya konsumsi makan jorok-joroknya kebanyakan. Sayang dong. Kan gitu. balas dendam Pak. Kemarin kan nggak boleh Pak. Kan 2 hari doang Pak. Gitu. Iya. Pokoknya minta excuse ya. Iya. Oke, jadi begitu ya. Jadi ini adalah momen yang tepat buat kita minum Ziman karena kondisi lagi puasa itu akan lebih mempermudah ya kerja dari enzim yang ditambahkan ke tubuh kita ini untuk membuat sistem metabolisme kita menjadi jauh lebih bagus begitu ya. Dan tetap bisa dikonsumsi pada saat aktivitas kita sudah berbuka puasa, makan sahur gitu ya. Pas puasa aja, jangan terus minum Ziman juga. Membatalkan puasa. Berikutnya dari Gandem Boy. Ini bacanya gimana nih? Hai Gandem Boy. Lucu sekali ya namamu ya. Mudah-mudahan kamu juga selalu gandem ya. Gandem itu apa sih? Bahasa mana ya? Saya juga baru tahu Gandem tuh. marem itu katanya gandem itu bahasa tuh itu kali ya. Jawa Jakarta ya. kayaknya Ya, tuh gandem kayaknya. marem. Yes, oke. Untuk asam lambung atau GERD apakah bisa sembuh dengan Ziman gitu? Mohon jawab. Nah, ini yang sangat menarik nih. Sebenarnya bagi mereka yang punya asam lambung, saya sarankan malah kalau bisa ya konsumsi Ziman. Karena kalau ya konsumsi Ziman rutin, itu mampu memperbaiki fungsi dari GERD, gastroesophageal reflux disease-nya itu membaik ya. Tapi kita juga tahu dong pemicunya apa sih kalau kita itu punya masalah GERD. Nah kan kita tahu deh gejala-gejala GERD itu kayak rasa terbakar di dada ya kan. Apalagi setelah makan, apalagi memburuk di malam hari. Mulut kita juga sering pahit, nyeri dada,
kesulitan meneran itu kalau udah parah tuh sulit meneran karena udah ada parut di kita punya kerongkongan. Sulit sendawa juga Pak ya? Kemudian ada benjolan di tenggorokan itu kalau udah parah. Dan batuk kronis. Jadi kalau orang batuk nggak sembuh-sembuh itu bisa jadi GERD itu. Ya? Oke. Kemudian sering radang tenggorokan itu juga bisa GERD. Atau gampang bengek, ngik-ngik itu juga asma itu ya. Asma itu juga akibat dari GERD. Karena kan asam lambungnya itu naik dari lambung ke esofagus, kerongkongan ke atas, otomatis mengganggu kondisi jantung, mengganggu kondisi paru-paru ya. Jadi nggak nyaman deh. Semua yang ada di area situ organnya bisa terkena ya imbasnya. Iya, imbasnya. Oleh sebab itu bagi mereka yang sudah punya katupnya, kan sebabnya katup di atas lambung itu udah mulai dol atau melemah, ya. Itu konsumsi Ziman rutin, nanti lama-lama katupnya membaik. Ya, kalau udah katupnya membaik, lama-lama GERD-nya nggak sering kumat. Kalau GERD-nya nggak sering kumat, lama-lama tubuhnya punya kesempatan untuk memperbaiki kerusakan yang ada di esofagus. Akibatnya batuknya juga akan hilang, yang batuknya atau bengeknya hilang, radang tenggorokannya juga yang sering-sering muncul hilang, nyeri dadanya juga hilang karena GERD-nya tidak pernah kumat. Jadi saran saya konsumsi Zimannya itu 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam kalau lagi nggak berpuasa. Kalau lagi berpuasa ya tadi saat sahur, saat berbuka, saat malam mau tidur juga boleh. Minimal 5 tetes sehari 3 kali. Tapi walaupun kita konsumsi Ziman, hindari dong penyebab pemicu GERD itu sendiri, ya kan? Jangan konsumsi makanan yang pedas-pedas, makanan yang cukanya banyak, yang makan bersoda, ya kan? Itu harus dihindari. Percuma kalau kita masih bandel juga konsumsi alkohol, konsumsi cuka, konsumsi cabai yang berlebihan, ya kan? Kemudian konsumsi makanan yang mengandung getah. Nah, itu harus dihindari. Ya. Jadi ya apapun hebatnya kalau misalnya kita sendiri tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengendalikan, ya sama aja gitu ya. Yang jadi musuh juga tubuh kita sendiri itu nantinya, ya kan, diri kita sendiri yang rasain gak enaknya. Oke deh, kita masih ada satu sesi lagi yang mau nanya, masih boleh, silahkan di 081511 103 103. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, nggak terasa kita sudah sampai pada sesi terakhir dari Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Mudah-mudahan tadi yang nanya sudah terjawab ya. Dan kenapa mesti Ziman? Nah itu pertanyaannya. Kenapa mesti Ziman sih Pak? Tadi kan di awal Yana bilang ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan apakah dingin ini juga punya pengaruh sekali buat tubuh kita Pak? Iya, karena kan dia dari saripati buah-buahan, di antaranya ada mengkudu, ada kulit manggis, ada delima, ada kurkuma. Yang diekstrak itu bukan pemanasan. Kalau dipanaskan kan dia zat hidupnya namanya enzimnya otomatis sudah mati. Sesuatu yang dipanaskan lebih daripada 42 derajat Celcius, enzimnya nggak ada, alias sudah mati. Tapi kalau tidak melalui pemanasan ekstraksinya, dia sifatnya hidup. Nah hidup ini membantu proses metabolisme tubuh. Membantu proses tubuh kita itu untuk mengubah segala sesuatu nutrisi yang dibutuhkan tubuh menjadi sesuatu yang dibutuhkan tubuh karena sifatnya masih hidup dari enzimatisnya itu, antioksidan yang ada di Ziman. Jadi dia termasuk enzim luar eksogen dari saripati buah-buahan yang diprosesnya dingin, jadi tidak ada pemanasan. Karena sifatnya masih alami, hidup, dan masih raw. Itu yang menarik dari Ziman. Makanya bagi mereka yang sudah punya penyakit subakut, akut, kronis, konsumsi Zimannya itu jangan begitu gejalanya lenyap berhenti. Karena ini bukan obat, ini makanan kesehatan kalau mau awet muda, segar bugar. Konsumsinya mesti rutin, intensif, persisten, konsisten, jadikan lifestyle. Jadi Ziman ini adalah makanan untuk gaya hidup kalau kita ingin tampak lebih muda dari usia sebenarnya dan terhindar dari penyakit degeneratif. Jadi jadikan kebiasaan deh. Bagi yang udah badannya udah nyaman, raport kesehatannya udah bagus, ya tinggal konsumsi pagi 5 sore, malam 5 sore juga nggak apa-apa. 5 tetes malam mau tidur juga nggak apa-apa. Asal sudah dibongkar dulu tuh segala penyakit-penyakitnya intensif. Jadi kalau masih penyakitnya banyak ya konsumsinya ya 5 tetes sehari 4 kali, sehari 5 kali. Begitu raportnya udah hijau, kolesterolnya bagus, asam urat bagus, tekanan darah bagus, gula darah bagus, ya sehari 5 tetes pagi, malam, siang, malam aja, pagi aja boleh untuk tetap dikonsumsi
agar tubuh kita tercukupi kebutuhan mikronutrisi antioksidan agar kita tetap awet muda, segar bugar di usia berapapun. Oke, jadi begitu sudah jelas ya, very clear. Makanya ini adalah kesempatan yang luar biasa buat kita. Ini Ziman Lovers di puasa ini konsumsi Ziman karena ini jadi optimal sekali bekerjanya ya Pak Nyoto ya. Iya. Penambahan enzim dalam tubuh kita. Sayang banget waktunya sudah sangat terbatas sih Pak Nyoto. Kok cepet banget sih? Cepet banget. Tapi masih ketemu lah minggu depan masih Yes, puasa sebelum juga. lebaran kita masih saling-saling ya. lagi. Nanti habis lebaran juga kita masih Iya, siaran kok betul. ya. Pak Nito terima kasih banyak sudah hadir hari Sama-sama, Mbak ini. Nina. Dan Anda juga Ziman Lovers yang sudah setia bersama kami. Kalau misalnya Anda pengen tahu banyak, boleh langsung klik saja Ziman Herbal YouTube channel kita ya. Dan Amil ya. Saya Nyoto Stianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.